Shalom Bapak Ibu, senang kembali bertemu dengan Anda semua. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk online service kita saat ini. Dan saya beri judul Tanda. Nah, tanda adalah sebuah peringatan akan sesuatu, atau tanda itu adalah sebagai sebuah lambang atau simbol terhadap sesuatu. Di dalam Alkitab banyak sekali tercatat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada manusia, atau manusia itu meminta tanda daripada Tuhan. Misalkan dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana di pasal-pasal awal tentang Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, maka Tuhan memberikan tanda pada Kain supaya orang lain atau manusia lain tidak membalas dendam kepada Kain. Nah, ada sebuah tanda di situ. Sampai sekarang pun masih diperdebatkan tanda seperti apa yang diberikan kepada Kain. Namun, itu adalah sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada Kain. Kemudian, pada saat air bah yang besar terjadi pada zaman Nuh, ketika air bah itu surut, dan kemudian Nuh dan seisi keluarganya membuat mezbah bagi Tuhan, mereka menyembah Tuhan, Tuhan memberikan sebuah tanda. Dan dalam Alkitab dicatat bahwa tanda itu seperti sebuah busur. Dan banyak tafsiran mengatakan bahwa itu adalah pelangi yang kita lihat di langit. Nah, itu pun sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada Nuh, bahkan kepada seluruh umat manusia, adalah sebuah perjanjian bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Sebuah perjanjian. Kemudian Bapak Ibu bisa baca juga di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11 mengenai seorang raja Israel bernama Hizkia, yang dia divonis, ditetapkan oleh Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan, bahwa dia akan segera meninggal karena sakit. Tetapi Raja Hizkia, dia mohon ampun, dia menangis kepada Tuhan, dan dia minta umurnya diperpanjang. Dan Tuhan lewat nabi yang saat itu datang kepada Hizkia, dan dia berbicara kepada Hizkia, nabi tersebut, untuk supaya menyampaikan suara Tuhan. Dan Hizkia minta tanda. Kalau Tuhan berkenan memperpanjang umurnya, dia minta sebuah tanda di sana, yaitu jam, penunjuk jam yang terbuat untuk pada zaman itu, ya sandial atau jam matahari, itu mundur 10 tapak. Dan terjadi seperti yang diminta oleh Hizkia, dan umurnya diperpanjang. Kemudian juga dalam perjanjian baru ada tanda, yaitu ketika di mana Yesus dijual oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot, dan dijual dengan 30 keping perak pada saat prajurit Romawi akan menangkap Yesus. Tandanya adalah ketika orang yang Yudas cium itu adalah Yesus, sehingga tandanya adalah ciuman. Dan saat itu tanda itu disebut tanda pengkhianatan. Yesus dikhianati oleh Yudas. Kemudian juga kita bisa baca dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, banyak tanda di sana juga. Nah, manusia di dalam sehari-hari juga akrab dengan yang namanya tanda atau simbol atau sign. Misalkan Bapak Ibu melihat langit yang ada awan gelap, kemudian ada petir, ada guntur berbunyi di sana, maka kita tahu itu tanda akan datang badai dan hujan. Atau juga di dalam psikologis, secara psikologis, manusia ketika berbicara dan suka mengorek-ngorek atau menyentuh-nyentuh hidungnya, itu biasanya secara psikologi adalah tanda dia sedang berbohong. Karena itu disebut sebagai Pinocchio syndrome atau Pinocchio effect, di mana kalau seseorang berbohong, maka aliran darah itu akan menuju ke hidungnya, sehingga dia merasa gatal di bagian hidungnya, dan dia akan menyentuh hidungnya. Itu tanda dia berbohong. Kemudian juga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam sebuah ibadah, ya, secara onsite, di mana ada jemaat yang sebentar-sebentar lihat jam tangannya, sebentar-sebentar lihat jam tangannya, itu adalah tanda bahwa dia mungkin sudah bosan atau dia ingin segera pulang. Nah, saya punya seorang teman, ketika kami berada di sebuah asrama, saya masih ingat jelas ketika dia saat itu sedang naksir dengan seorang
wanita, dengan seorang perempuan, teman kelas kita juga. Dan dia berkata kepada kami bahwa dia akan minta tanda sama Tuhan. Untuk supaya apakah wanita tersebut jodoh dia atau bukan. Nah, perhatikan baik bahwa manusia itu suka sekali dengan tanda. Kemudian saya bilang buat teman saya itu, tanda apa yang kamu minta buat Tuhan? Ayat. Saya akan masuk dalam kamar doa dan saya akan minta tanda daripada Tuhan adalah sebuah ayat. Kalau Tuhan memberikan ayat tersebut, saya akan baca. Kalau itu konfirmasi daripada Tuhan, maka wanita itu adalah, atau teman sekelas kami yang perempuan itu adalah jodohnya. Dan dia pergi, masuk dalam kamar doa, dan dia berdoa di sana. Dan tahukah, ketika dia datangin wanita tersebut, perempuan tersebut, apakah engkau bersedia menjadi pacarku? Dia ditolak mentah-mentah, Bapak Ibu. Dan dia salah melihat tanda. Nah, jadi manusia itu akrab sekali dengan tanda atau lambang. Di dalam Alkitab, dengan diisi begitu banyak tanda, tapi ada sebuah tanda yang sangat signifikan. Tanda yang sangat kuat. Dan tanda yang mempunyai makna yang sangat dalam. Yaitu salib. Salib adalah sebuah tanda daripada Tuhan untuk umat manusia. Bahwa begitu Allah itu mengasihi manusia. Nah, saya punya 3 poin di sini yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu semua, di mana salib adalah sebuah tanda yang kuat, tanda yang nyata, tanda yang mempunyai makna yang dalam dari Tuhan untuk manusia. Sehingga kita harus memperhatikan tanda ini baik-baik. Yang paling pertama, salib adalah tanda pernyataan. Salib adalah tanda statement. Statement tentang apa? Bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Tuhan itu ada dan dia nyata. Nah, saat saya membaca sebuah buku, di situ dikatakan ada sebuah perdebatan antara seorang ateis dan seorang yang percaya kepada Tuhan. Perdebatannya cuma mengenai keberadaan, ya, eksistensi daripada Tuhan, ada atau tidak. Dan ketika perdebatan itu semakin sengit, si ateis ini berkata kepada orang percaya tersebut, saya akan berdiri di luar gedung ini atau di luar ruangan ini. Saya akan panggil Tuhan. Kalau benar-benar dia ada, dia harus menjawab saya atau dia meresponi saya. Jadi keluarlah si orang ateis ini. Dia melihat ke langit dan dia teriak ke atas. Dan dia berkata begini. Kalau Tuhan itu ada, kalau engkau ada di atas sana, jawab saya, responi saya. Dia tunggu. Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Kemudian dia teriak lagi lebih keras. Kalau Tuhan itu ada, kalau engkau ada di sana, engkau harus menjawab saya. Berikan tanda buat saya bahwa engkau ada, engkau nyata. Dia tunggu lagi, tidak ada respon, sepi, sunyi. Dan terus dia datang kepada orang percaya itu, dia bilang, tuh kan, tidak ada Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan itu tidak ada eksistensi yang namanya Tuhan. Kemudian si orang percaya ini bilang, sahabatku, kamu baru saja memberikan saya sebuah tanda bahwa kamu sebenarnya percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia nyata. Dan si ateis ini berkata bahwa, loh kok bisa? Buktinya dia tidak menjawab saya, dia tidak meresponi saya. Bagaimana engkau berkata bahwa itu tanda bahwa saya yakin bahwa Tuhan itu ada? Kemudian si orang percaya ini bilang, dengan kamu berteriak ke langit, kamu memanggil dia untuk meresponi kamu, memanggil Tuhan maksudnya, itu tanda bahwa sebenarnya di dalam hatimu, kamu percaya bahwa dia ada. Kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak ada, ngapain lagi kamu panggil dia? Ngapain kamu teriak-teriak kepada langit untuk supaya Tuhan meresponi kamu? Jadi apa yang kamu barusan lakukan, kamu teriak-teriak memanggil Tuhan untuk meresponi kamu, itu sebenarnya tanda kamu percaya Tuhan itu ada dan dia nyata. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini saya mau garis bawahi. Barang siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang paling pertama yang harus dia lakukan dengan imannya dia, yaitu dia harus yakin bahwa Allah ada dan nyata.
Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 9 dikatakan di sana bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Artinya Yesus mau mengatakan kepada mereka, barang siapa melihat Dia, itu telah melihat Allah. Dan salib adalah sebuah tanda pernyataan, statement, bahwa Allah itu sungguh ada dan nyata. Banyak orang berkata bahwa dengan melihat ciptaan Tuhan, pohon, alam semesta ini, kita manusia, itu membuktikan keberadaan Tuhan di balik semua ciptaan ini. Tapi saya mau katakan bahwa salib adalah sebuah tanda yang sangat kuat, simbol yang sangat kuat, sebuah statement yang sangat kuat bahwa Tuhan itu ada dan Dia nyata. Karena Tuhan itu ada, maka kita ada. Kita ada saat ini karena Tuhan itu ada. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua, teman-teman di rumah yang sedang mencari tujuan hidup Anda, sedang mencari-cari jati diri Anda. Saya siapa? Ingat satu hal, kita ada karena Tuhan ada. Dialah yang membuat kita ada di sini. Sehingga kalau kita mau cari tujuan hidup kita, makna kehidupan kita, cari di dalam Tuhan. Cari di dalam Allah. Karena di dalam Tuhanlah eksistensi kita, keberadaan kita ada di sana. Di dalam kenyataan dan keberadaan Tuhan. Dan salib merupakan tanda daripada itu. Tanda yang kedua adalah tanda penyertaan. Salib adalah tanda penyertaan Tuhan kepada manusia. Bahwa Dia mengasihi dan menyertai manusia. Ada dua doktrin yang saya pernah tahu mengenai Tuhan, hubungan Tuhan dan manusia. Doktrin yang pertama berkata bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan seisi dunia ini. Dia setelah menciptakan, Dia hanya mengawasi, Dia hanya mengamati. Jadi Dia creator, tapi Dia sebagai overseers atau Dia hanya sebagai pengawas. Dia tidak terlibat di dalam penciptaannya. Dia tidak terlibat dalam kehidupan manusia, Dia tidak terlibat dalam ciptaannya. Dia hanya pencipta saja dan Dia mengawasi. Tetapi doktrin yang kedua berkata bahwa Dia habis ciptakan manusia dan seisi alam ini, Dia kemudian terlibat juga di dalamnya. Jadi bukan hanya mengawasi, tetapi Dia juga engage. Dia terlibat, Dia involve. Nah, salib adalah tanda yang nyata bahwa Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Dia mau datang mencari manusia. Dia datang mencari manusia-manusia berdosa untuk menyelamatkan mereka. Dia mau terlibat di dalam kehidupan manusia-manusia berdosa ini, yaitu kita semua. Dan salib adalah tanda itu bahwa Dia mengasihi dan Dia mau menyertai kita. Dia bukan hanya menciptakan kita kemudian Dia mengawasi dari surga, tetapi Dia mau turut terlibat dalam setiap sisi kehidupan kita. Bahkan sisi kehidupan yang paling gelap sekalipun, Dia mau datang ke sana, Dia mau tebus kita, Dia mau menyelamatkan kita. Injil Yohanes 15 ayat 13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang memberikan nyawa kepada sahabatnya. Ini berbicara mengenai bagaimana Yesus nanti menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Karena Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Matius 28 ayat 20 juga berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini Yesus berkata kepada para muridnya ketika Dia sudah bangkit dari kematian dan Dia akan naik kembali ke surga. Dia berkata kepada para muridnya, ketahuilah aku menyertai kalian sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah tanda daripada salib. Bahwa Tuhan mencintai kita. Dan lebih daripada itu Dia menyertai kita juga. Sampai kepada akhir zaman. Nah, salib bukan hanya tanda Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Tetapi dalam Injil Lukas 9 ayat 23. Injil Lukas 9 ayat 23 saya bacakan. Katanya kepada mereka, kepada para muridnya. Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku. Kita garis bawahi kata mengikut Yesus, mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Injil Lukas 9 ayat 23 ini bilang, Yesus memberikan sebuah tanda pengiringan terhadap dirinya atau tanda mengikuti dia. Kalau benar-benar kita mengikuti dia, kita mengiring dia, tandanya cuma satu. Kita memikul salib itu. Itu tanda bahwa kita sedang mengiring Yesus. Tanda kita adalah pengikut Yesus. Jadi salib bukan hanya tanda Tuhan mencintai kita, Tuhan menyertai kita. Tapi salib juga tanda dari manusia kepada Tuhan bahwa dia sedang mengikut siapa. Jadi salib bukan hanya tanda bagi orang yang beragama, yaitu sebagai tanda agama Kristen. Tetapi salib adalah tanda orang yang sedang mengiring atau mengikut Yesus. Salib is not a sign, cross is not a sign of religion, but a sign of a follower. Adalah sebuah tanda seorang pengikut. Nah, seringkali saya suka lihat di Instagram atau di sosmed, ketika ada orang membaptis seseorang, mereka pasang caption atau tag di sana, puji Tuhan, satu jiwa diselamatkan. Betul, satu jiwa diselamatkan dan salib adalah tanda keselamatan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana saja. Salib bukan hanya sebuah tanda keselamatan saja. Bahwa satu orang diselamatkan, dibaptis, percaya Yesus, dan kemudian selesai perjalanannya. Tapi salib adalah tanda pengiringan, tanda mengikut Yesus, tanda following. Jadi bukan hanya sebagai tanda keselamatan salib itu, tapi dia adalah sebuah tanda pengiringan, tanda seorang follower mengikut Yesus. Salib adalah tanda pengabdian kita kepada Tuhan. Yang terakhir, tanda yang ketiga, salib adalah tanda penyeberangan, crossing. Tidak kebetulan, dalam bahasa Inggris, salib dikatakan the cross. Nah, arti kata cross atau to cross adalah menyeberang. Salib adalah tanda sebuah penyeberangan, menyeberangi. Kita menyeberangi apa? Salib adalah tanda kita diseberangi oleh Tuhan dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Salib adalah tanda kita diseberangi dari penghukuman kekal kepada pembebasan. Salib adalah tanda kita diseberangi dari kutuk kepada berkat. Seperti contoh bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, tanah perbudakan, tanah kutuk, tanah kehidupan yang lama, kematian, diseberangi oleh Tuhan lewat padang gurun, masuk kepada tanah perjanjian. Nah, ini merupakan sebuah lambang atau simbol bagaimana kehidupan manusia ketika dia percaya kepada Tuhan, dia diseberangi dari Mesir, dari kehidupan lamanya, kehidupan keberdosaannya, kepada kehidupan yang diubahkan Tuhan, kehidupan yang baru, ciptaan yang baru, yaitu tanah perjanjian. Jadi salib adalah tanda kita diseberangi Tuhan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, kepada kehidupan yang baru. Nah, ada sebuah cerita di dalam Injil Lukas 23, bagaimana ketika Yesus disalib. Pada saat itu, dia tidak sendirian di sana, Bapak Ibu. Tetapi di kiri dan kanannya ada dua penjahat. Penjahat sebelah kanan dan penjahat sebelah kiri. Dan Yesus berada di tengah-tengah. Nah, saya ingin menyampaikan cerita ini sebagai menutup firman Tuhan pada saat ini. Dan saudara tahu bahwa ketika kedua penjahat ini di penghujung nyawa mereka akan selesai, mereka akan mati. Salah satunya, saya nggak tahu yang sebelah kiri apa kanan, berkata kepada Yesus bahwa, "Hei, kalau engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan, engkau turun dari kayu salib itu, selamatkan dirimu dan juga selamatkan aku." Dan dia berkata ini sambil mengolok-ngolok atau mengejek Yesus. Perhatikan baik Bapak Ibu, di penghujung daripada hidupnya, sudah mau mati, penjahat ini masih sempat-sempatnya mengolok-ngolok atau mengejek-ngejek satu-satunya pengharapan terakhir dia untuk diselamatkan. Dia bahkan bukan mau datang minta ampun kepada Yesus, minta belas kasihan Yesus, tapi dia malah mengolok-ngolok Yesus, dia mengejek Yesus. Kalau engkau Mesias, engkau turun, selamatkan dirimu dan selamatkan aku juga. Nah, temannya yang lain yang penjahat juga
langsung menegur temannya ini. Dan mungkin mereka berdua ini sebenarnya satu komplotan, satu geng. Temannya yang lain bilang, "Hei kawan, kamu jangan berkata seperti itu. Kita ini memang pantas untuk disalibkan, dihukum seperti ini. Karena kita sudah berbuat jahat terlalu banyak. Dan saudara harus tahu orang yang disalibkan itu bukan orang yang hanya pencuri ayam atau cuma pencuri jemuran orang. Tapi sampai kalau disalib itu kejahatannya berat. Dan kita pantas untuk menerima itu, kata penjahat yang lain. Harusnya kita ini dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang yang di tengah ini, yang disalib yang di tengah ini, dia tidak berdosa. Dia tidak pantas untuk disalibkan. Kita layak untuk disalibkan. Dan penjahat ini dia berkata kepada Yesus. Di dalam ayat 42 dan 43 saya bacakan. Injil Lukas 23 ayat 42 dan 43. Penjahat ini berkata kepada Yesus seperti ini. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya second coming. Yesus akan datang kedua kalinya. Kata Yesus kepada penjahat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Kalau Tuhan bilang sesungguhnya, itu berarti betul sungguh-sungguh saudara. Sesungguhnya hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Hari ini juga, today, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah perhatikan baik Bapak Ibu, hari itu juga, begitu si penjahat ini yang memohon belas kasihan Tuhan, begitu dia menutup mata, dia mati secara fisik. Begitu dia buka mata yang kedua kalinya, dia sudah ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Dan penjahat ini belum sempat menghadiri ibadah hari Minggu. Dia belum sempat baca Alkitab. Dia belum sempat ikut pendalaman Alkitab. Dia belum sempat ikut training di gereja. Dia belum sempat terdaftar sebagai jemaat gereja. Dia belum sempat melayani Tuhan. Seperti yang biasa kita lakukan. Entah sebagai asyir, pengkhotbah, pendoa, membawa kolektan dan segala macam. Dia belum sempat melakukan kegiatan apapun yang seperti kita lakukan di muka bumi ini. Dia bahkan belum sempat berdoa mungkin. Doa Bapa kami mungkin belum sempat. Tapi Yesus berkata hari ini juga Yesus menyeberangi dia dari kematian kekal, dari penghukuman kekal langsung kepada Firdaus. Dari Hades kepada Firdaus. Nah ini imajinasi saya. Ketika dia berada di Firdaus atau berada di surga. Mungkin ada malaikat yang tanya buat dia. Kamu ngapain di sini? Setahu kami kamu adalah penjahat yang ada di sebelah dia. Di sebelah Yesus waktu disalibkan. Kamu ngapain ada di sini? Mengapa kamu bisa ada di sini? Mungkin penjahat itu juga bilang, saya nggak tahu. Dia jawab kepada para malaikat itu, saya juga nggak tahu. Saya cuma minta kepada Tuhan, kasihani saya. Dan saya juga nggak tahu kok saya bisa ada di sini. Malaikat itu mungkin interogasi lagi. Kamu tahu nggak kalau ada di sini? Itu biasanya kita dibenarkan oleh iman. Kamu tahu nggak doktrin itu? Kamu pernah nggak dengar doktrin diselamatkan oleh iman? Atau kamu pernah ikut pendalaman Alkitab? Mungkin penjahat bilang, saya belum pernah ikut salah satu pun kelas yang ada di gereja. Saya cuma tahu saya ada di kayu salib. Saya akan mati. Dan saya minta belas kasihan Tuhan. Tiba-tiba saya ada di sini. Terus malaikat itu tanya. Terus atas dasar apa kamu bisa ada di sini? Dan penjawab itu bilang. Saya bisa ada di sini. Satu cuma saya tahu. Dasarnya adalah orang yang ada di tengah itu yang suruh saya datang ke sini. Saya boleh datang ke sini. Karena dia bilang begini. Hari ini juga. Kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Nah saudara bisa lihat. Kasih karunia Tuhan buat manusia begitu besar. Dan salib adalah tandanya. Bahwa kita dalam sekejap. Begitu kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Kita bertobat. Kita mohon belas kasihannya. Kita langsung diseberangi. Kita dipindahkan. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Dalam suratnya. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Salib adalah tanda penyeberangan ini. Kita diseberangi. Salib adalah sebuah
hadiah terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada umat manusia. Bukan berkat secara materi, bukan berkat secara kesehatan, bukan berkat secara finansial, tetapi saya mau beritahu buat kita semua, salib adalah hadiah terbesar, berkat terbesar yang Tuhan pernah berikan, Allah pernah berikan kepada umat manusia. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu di rumah yang menonton menyaksikan online service ini, engkau masih meminta tanda daripada Tuhan, meminta tanda yang terbaik, tanda yang besar daripada Tuhan dalam kehidupanmu, saya rasa salib cukup untuk menjawabnya. Karena salib adalah tanda yang paling nyata, tanda yang paling besar yang Tuhan bisa berikan kepada manusia. Bahwa Dia ada, Dia nyata, Dia mengasihi, Dia menyertai kita, dan Dia memberikan kita kasih karunia. Dia menyeberangkan kita dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari kutuk kepada berkat. Daripada kematian kepada kehidupan. Dan salib adalah tanda yang paling kuat, yang paling nyata, yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau saudara masih berdoa, minta Tuhan memberikan saudara berkat yang terbaik, jawaban yang terbaik. Saya mau beritahu, Yesus adalah berkat, jawaban doa yang terbaik yang Allah sudah berikan kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan masih punya yang terbaik di sorga, second best, yang Tuhan masih sembunyikan untuk Tuhan bisa berikan buat saudara. Sudah yang terbaik yang Dia berikan buat kita. Tidak ada lagi di balik taktanya yang terbaik yang masih Dia bisa berikan buat saudara. Yang terbaik Dia sudah berikan. Yesus sudah Dia berikan buat kita. Sebagai jawaban doa kita. Sebagai semua permohonan kita. Dan salib adalah tanda itu. Bahwa Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saya berharap firman Tuhan yang singkat ini bisa menguatkan iman saudara, memberikan pengharapan yang baru bagi saudara, dan memberikan tanda yang kuat bagi Bapak Ibu yang sedang menanti-nantikan Tuhan, sedang berdoa bagi sesuatu, untuk menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Ingat selalu bahwa kasih karunia Tuhan lewat karya salibnya sudah ada buat kita semua. Baik, mari saat ini kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah online pada saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami datang dengan kerendahan hati kami kepada salib-Mu Tuhan, sebagai tanda yang kuat buat kami semua bahwa Engkau ada, Engkau nyata. Bahkan Engkau lebih nyata daripada diri kami sendiri. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberikan kami yang terbaik lewat karya salib itu. Apapun yang kami doakan, kami mohonkan saat ini. Dimanapun kami berada yang kami sedang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Biarlah kami bisa melihat tanda itu dengan jelas. Bahwa Tuhan mengasihi, menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan online service pada saat ini. Biarlah semua orang yang sedang menanti-nantikan tanda daripada Tuhan, mereka bisa melihat tanda itu dengan jelas. Bahwa Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan telah menyertai kami. Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan kami. Dan Dia telah memberikan kami yang terbaik. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, sekolah kami, hubungan kami dalam keluarga, hubungan kami sebagai orang tua dan anak, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu di rumah. Sampai jumpa di online service berikutnya. God bless you.